warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini fisika yaitu bab terakhir di kelas 9 di semester 1 ya, yaitu listrik dinamis. Ibu bagi dua part. Yang part pertama yang ini adalah arus listrik, hambatan kawat pengantar, dan jenis rangkaian listrik. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Nah, submaterinya di bab ini yang tadi Ibu sebutkan. Nah, yang pertama ada arus listrik. Arus listrik adalah dua benda bermuatan listrik. Jika dihubungkan dengan suatu penghantar, maka akan terjadi aliran. Jika terdapat perbedaan potensial antara kedua muatan. Nah, perbedaan potensialnya itu dilihat dari mana nih? Ada di baterai ini, ada positif dan ada negatif yang melalui penghantar, yaitu si kabelnya ini. Melalui saklar dengan lampu indikatornya adanya arus listrik. Nah, yang mengalir di sini adalah arus listrik dan arus elektron. Ingat, arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sudah dibahas sebelumnya, potensial tinggi adalah yang mengandung banyak positif atau yang negatifnya sedikit. Kalau potensial rendah, yang potensialnya rendah, yang banyak negatifnya. Nah, arus listrik mengalirnya itu dari sini, dari kutub baterai yang positif. Ibu gambarkan. Nah, warnanya. Nah, berarti ini adalah aliran arus listrik. Nah, kalau dari negatif, dari potensial rendah ke potensial tinggi, ini arus elektron. Berlawanan arah ya. Nah, yang menyebabkan lampu ini bisa menyala adanya perbedaan potensial pada baterai ini. Ada potensial positif atau yang namanya potensial tinggi, ada yang negatif potensial rendah. Adanya arus elektron dan arus listrik ini pada suatu rangkaian yang menyebabkan lampu ini menyala. Jika ditanya hanya arus listrik, maka alirannya dari sini. Oke, paham ya? Lalu ada kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah besarnya muatan listrik yang mengalir tiap detik. Rumusnya adalah I sama dengan Q dibagi T. Nah, I sama dengan Q dibagi T. Untuk permudah, misalkan Q sama dengan I kali T. Kit. Nah, kalian bisa hafalkan dengan cara kit. I-nya adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, Q-nya muatan listrik, kolom, T-nya adalah waktu, satuannya harus sekon, ya. Kit. Segitiganya gimana? Gampang. Q, I, T. Nah, kalau nanyain I, Q bagi T. Kalau nanyain Q, I kali T, ya. Gampang. Lanjut, contoh soal arus listrik. Kuat arus listrik yang mengalir pada lampu adalah 250 mikroampere. Berapa lampunya yang Jika lampu menyala selama 10 jam, berapakah muatan listrik yang mengalir? Berarti diketahui I adalah 250 mikroampere. T-nya 10 jam. Ditanyakannya adalah Q. Jawab. Q sama dengan I kali T. Kit, ya. Ini bisa langsung dikerjakan? Tidak, ini harus dirubah dulu. Ini miliampere, bukan mikroampere ya. Ini miliampere, berarti di bawahnya ampere 3 tangga. Berarti 250 dibagi 1000. Atau coret ya, coret. 25 dibagi 100 berapa? 0,25.
ya. Satuannya apa? Ampere. 10 jam berapa? 1 jam berapa detik? Ini harus dirubah ke second. 10 dikali 3.600 sama dengan berapa? 36.000 second. Tinggal dikali saja. 0,25 ampere dikali 36.000 second. Jawabannya adalah 0,25 dikali 36.000. Jawabannya adalah 9.000 coulomb. Paham ya? Mudah. Lanjut, ada hantaran listrik. Berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan listrik, bahan menjadi 3, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Udah paham lah ya, konduktor itu yang paling baik menghantarkan listrik. Biasanya terdiri dari logam-logam ya. Kayak logam besi, logam aluminium, semua logam. Ada isolator yang buruk. Contohnya apa? Plastik, kayu, karet, dan lain-lain. Semikonduktor itu pertengahan baik atau buruk. Dia itu semikonduktor berarti cukup baik, tetapi masih lebih baik konduktor. Lanjut. Hambatan kawat penghantar. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan kawat penghantar adalah adanya hambatan jenis, panjang kawat, dan luas penampang kawat. Semakin besar hambatan kawat, semakin panjang kawatnya. Jadi kalau makin panjang kawat, berarti hambatannya pun makin besar. Semakin besar hambatan kawat, semakin kecil luas penampangnya. Nah, rumusnya adalah R sama dengan Rho dikali L dibagi A. R-nya adalah hambatan. Satuannya ohm. Ini dibacanya ohm ya, bukan tapal kuda. Ada ini hambatan jenis. Ada L panjang kawat. Ada A luas penampang kawat. Sama meter luas penampang meter pangkat 2. Karena ada luas ya. Hambatan. Lanjut. Kawat tembaga panjangnya 15 meter, memiliki luas penampang 5 mm pangkat 2. Jika hambatan jenisnya 1,7 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter, berapakah hambatan kawatnya? Tadi tidak tertulis ya, ini ohm meter. Hambatan jenisnya. Berarti diketahui panjangnya L 15 meter, luas penampangnya adalah 5 mm pangkat 2. Hambatan jenisnya Rho 1,7 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Bacanya ohm ya. Ditanyakan R. Ini harus dirubah dulu ke dalam meter. Milimeter jadiin meter. Berarti berapa? Lanjut lagi. Yang milimeter pangkat 2. Berarti milimeter itu naik ke meter itu naik 3.
artinya 1000. Tapi di sini ada pangkat 2-nya berarti 1 juta. Nolnya 6 ya. 1000 tuh nolnya 3. Kalau dibagi ada pangkatnya 2, berarti 3 dikali 2 nolnya. Berarti ada 6. Berarti 6 itu berapa? 1 juta. Berarti 5 dibagi 1 juta. Berarti kita sederhanakan 5 dikali 10 pangkat minus 6. Kok minus 6 sih Bu? Karena ini dibagi. Artinya dia minus. Kalau dikali baru dia pangkatnya tidak minus. Tanyakan R. Jawab R sama dengan rumusnya apa tadi? Rho kali L bagi A. Betul tidak? Tadi dicek coba. Rho dikali L kali A ya. Rho-nya berapa? 1,7 kali 10 pangkat minus 8. L-nya berapa? 15 meter dibagi 5 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Ini ohmmeter. Tinggal dikali 1,7 kali 15 berapa? 1,7 dikali 15 terlebih dahulu. 25,5 dikali 10 pangkat minus 8 dibagi, ini nggak bisa terhapus. Nah, 25,5 dibagi 5 dikali 10 pangkat minus 6. Kamu hitung dulu 25,5-nya. 25,5 dibagi 5 dulu. 5,1 dikali minus 6 naik ke atas berarti jadi plus 6. Punya hutang 8, kamu punya uangnya 6. Berarti berapa? Masih minus ya. 10 minus 2. Satuannya apa? Ohm. Karena ini udah dicoret meternya. Ini meter. Meter dengan meter, meter persegi kan. Berarti ini sama. Meter persegi tinggal ohm. Satuannya ohm. Paham ya? Ada rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu terbagi menjadi 2, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian yang tidak dapat mengalirkan arus listrik, sehingga lampunya tidak menyala. Kalau rangkaian tertutup, rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik, sehingga lampunya menyala. Biasanya kalau rangkaian terbuka itu tidak tersambung. Misalkan ini ada baterai, ada positif, dan ada negatif, positif dan negatif. Naik. Ini ada lampu. Lampunya menyala. Terbuka, menyala tidak? Tidak ya. Ciri khas dari lampu rangkaian terbuka adalah lampunya tidak menyala. Kenapa ibu gambarnya terbuka ya? Menyala ya. Nah, berarti di sininya dia tidak tersambung. Sampai sini aja, mentok. Nah, berarti dia tidak tersambung. Ingat arus listrik itu dari muatan positif, dari potensial tinggi positif ke negatif ke sini, sampai sini, sampai sini, putus di kabelnya. Berarti dia tidak tertutup, tidak bisa mengalirkan arus listrik. Ingat arus listrik itu terjadi karena ada bedanya potensial positif dan negatif. Kalau rangkaian yang tertutup, rangkaiannya dapat mengalirkan arus listrik sehingga lampu menyala. Nah, ini positifnya, ini negatifnya menyala. Ada lampu nyala nih. Nah, sampai ke sini.
Nah, berarti nyambung. Potensial positif dan potensial negatif menyatu menjadi suatu rangkaian. Ini yang disebut dengan rangkaian tertutup. Ada simbol-simbol komponen listrik. Yang pertama adanya yang seperti baterai. Kan kita nggak mungkin gambar baterai terus-menerus ya gambarnya. Jadi kita harus gambarkan seperti ini. Ini tanda positif. Ini negatif, ini positif. Ini simbol dari baterai. Jadi ininya positif, ada yang negatif. Lalu ada hambatan. Kita bisa bikin gini. Ini hambatan. Lalu ada begini. Bisa lampu. Nah, ini yang paling mudah ya. Nanti yang sering kalian temui di bab ini. Lalu ada rangkaian seri dan paralel. Kalau rangkaian seri, lampunya kita gambarkan langsung ya. Lampu ini tersusun secara seri. Nah, ini seri. Jadi dia sejajar melalui satu kabel yang sama. Ini seri. Ciri khasnya adalah lampunya jika dinyalakan karena ada dua, redup. Karena dibagi langsung alirannya. Ya. Ini positif, ini negatif. Lampunya redup. Jika lampunya dimatikan satu, misalnya kita pasang saklar di sini, cetrek gitu ya. Jika lampunya dimatikan satu, lampu lainnya mati. Karena dia satu aliran. Beda dengan paralel. Ini lampunya. Ini baterainya. Nah, ini arus listriknya dari sini ya, positif. Nah, terbagi ke sini dan ke sini. Ada I1 dan ada I2. Jadi jika lampunya satu menyala, satu lagi pasti menyala. Jadi tidak terpengaruh. Jadi kalau yang satunya dimatikan, yang satu akan tetap nyala karena aliran arus listriknya berbeda. Jadi jika lampu dimatikan, ada saklarnya gitu dipasang ya di situ, maka lampu lainnya tidak ikut mati. Nah, ciri khasnya lagi nyalanya terang. Karena dia aliran listriknya terbaginya secara merata. Paham ya? Nah, seperti ini. Rangkaian listrik seri yang tadi Ibu gambarkan. Ini lampu-lampu, ini masih dalam satu kabel. Jadi arus listriknya, ini tergambar positifnya di sini ya. Sini, berarti I-nya ke sini, berarti terbaginya langsung ke sini. Nah, kalau yang ini paralel, dari sini terbagi lagi. Ini ada I total. Ini jadi I1, yang ini jadi I2. Nah, maka nyalanya akan terang. Kalau ini ada redup terang. Kenapa? Aliran listrik
I totalnya ini masuk I1. I1-nya ini malah terbagi lagi. I1A, yang ini I1B. Nah, jadi yang ini terbagi lagi. Kok yang ini malah yang jadi redupnya? Karena dia akan terpasang secara seri. Kalau yang ini ada 2 bercabangnya. Dan dia menjadi aliran listriknya terpisah. Dia menjadi lebih terang. Alat ukur listrik yang ada ampermeter berfungsi untuk mengukur besarnya arus listrik, dipasang secara seri. Lambangnya seperti ini, A. Ada voltmeter untuk mengukur besar tegangan, biasanya itu baterai itu tegangannya, dipasang secara paralel, lambangnya V. Ada multimeter berfungsi sebagai voltmeter, ampermeter, ohmmeter. Pada multimeter analog, besarnya sebanding dengan satuan voltase, watt arus, dan nilai hambatan yang sedang diukur. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.